Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat pertolongan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh kembali ada dalam sabat-Mu. Dan Tuhan menolong kami dalam perenungan pembacaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Diberkatilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pagi ini, Alkitab menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi yang dialami oleh Daud. Ia tidak hanya kehilangan harta, akan tetapi anak dan istri serta rakyatnya ditawan oleh bangsa Amalek. Tidak hanya sampai di situ tekanan yang dialami oleh seorang Raja Daud. Daud juga harus menghadapi kemarahan bangsanya dengan apa yang sedang mereka hadapi. Mari kita melihat pada ayatnya yang ke-6 dalam pembacaan kita. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Daud ada dalam posisi yang sangat terjepit dan Daud harus menghadapi situasi yang tidak mengenakannya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama hidup di dalam pengharapan, mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan. Bagaimana seorang Daud dapat mengatasi dan mengalami kemenangan dalam posisi yang sangat terjepit? Kita kembali melihat bagian firman Tuhan pada ayatnya yang ke-6 bagian yang terakhir. Ketika Daud menghadapi pergumulan, ketika Daud menghadapi permasalahan yang menghimpit kehidupannya, yang dilakukan oleh Daud yang pertama adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya dengan hatinya tetap percaya dan beriman hanya kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa Daud menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa Daud tetap meyakini kuasa Allah lebih besar daripada pergumulan yang dihadapinya. Hal yang ketiga, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa semua yang dialami adalah dalam kontrol dan seizin Allahnya. Kita dapat melihat di dalam Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Daud berkata, "Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanya datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi." Daud menyadari penuh bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha besar, dan Allah yang maha kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, bagaimana Daud bisa mengatasi keadaannya yang sedang terjepit dan mengalami kemenangan lewat pergumulan yang dihadapinya. Hal yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8.
Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang dilakukan oleh seorang Daud dalam menghadapi masa-masa yang sukar dan mengalami kemenangan. Yang kedua, bahwa Daud tetap memegang keyakinan yang sungguh terhadap Allahnya meskipun ia belum melihat jalan keluar. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6, mari kita membuka bersama-sama dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keyakinan yang dimiliki oleh Daud, dia yakin bahwa Allahnya akan memberikan jalan keluar kepadanya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang kedua, ada dua hal yang dilakukan Daud menyangkut keyakinannya kepada Allah. Yang pertama, Daud sangat percaya dan yakin dengan kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah, ya, bahwa Allah ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Daud meyakini Allah ada di dalam kehidupannya. Allah mengetahui segala yang dirasakannya dan dia meletakkan keyakinan itu kepada Allah. Yang kedua, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam segala keberadaan Daud bersungguh-sungguh memberi dirinya untuk dituntun oleh Allah dalam kehidupannya. Bagaimanapun keadaan yang dialami, Daud tetap menaruh keyakinannya dan berserah penuh kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah ada di dalam kehidupannya, Allah hadir dalam pergumulannya, dan dia mempercayai bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Allah akan memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana Daud dapat mengatasi pergumulannya dan keluar dari segala permasalahannya dan merasakan kemenangan. Ayatnya yang ketiga, bagian yang ketiga kita melihat pada ayatnya yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang Daud lakukan agar dia bisa mengatasi permasalahan, agar dia bisa mengalami kemenangan dalam situasi yang menghimpitnya, Daud memprioritaskan Tuhan di atas segala pergumulannya. Ketika dia ada di dalam kesesakan, ketika dia ada dalam situasi yang menjepit, yang terhimpit, dia datang kepada Allah. Dia bertanya kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan diberikan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, Daud memprioritaskan Allah dengan mencari Allah terlebih dahulu, bertanya kepada Allah terlebih dahulu apa yang harus ia lakukan di dalam situasi yang tidak menyenangkan baginya.
Daud meletakkan imannya dengan benar dan sungguh-sungguh kepada Allahnya. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Hidup orang benar. Mari kita melihat di dalam Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak daripada iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Habakuk pasal yang kedua ayatnya yang keempat berbunyi, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud meletakkan imannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dia mencari hadirat Allah. Dia mencari perkenanan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya Daud dapat mengatasi pergumulannya. Daud dapat mengatasi situasi yang tidak mengenakannya. Dan dia memperoleh hasil dari apa yang dia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita pun menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit. Tetapi pertanyaan bagi kita, mampukah kita mengatasi? Mampukah kita keluar sebagai orang-orang yang menang di dalam Kristus Yesus? Jika kita rindu bisa mengatasi kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, dan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, mari kita lakukan apa yang telah firman Tuhan ajarkan kepada kita melalui kehidupan seorang Daud. Hal yang pertama yang Daud lakukan di dalam kehidupannya, yang pertama, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah ketika dia menghadapinya masalah dan pergumulan. Dia mengukuhkan iman percayanya untuk tetap percaya dan beriman hanya kepada Tuhan. Daud tetap meyakini bahwa kuasa Allah lebih besar daripada pergumulannya, dan Daud menyadari segala sesuatu yang dihadapinya ada dalam kontrol dan seizin Allah yang disembah olehnya. Yang kedua, Daud tetap memegang keyakinan yang sungguh terhadap Allahnya meskipun ia belum melihat jalan keluar, karena dia percaya Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam seluruh kehidupannya. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari hadirat Allah, dia akan memperoleh upah di dalam kehidupannya. Dan hal yang ketiga, Daud memprioritaskan Allah di dalam pergumulannya. Daud mencari perkenanan Allah di dalam pergumulan, di dalam masa yang sukar dan sulit. Dan Daud memperolehnya di dalam kasih karunia Allah. Pembelaan dan penyertaan Allah menyertai kehidupan Daud. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kembali firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, bahwa kami mampu melewati masa sukar dan sulit ini dengan pertolongan dan anugerah yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat Tuhan. Berkati kehidupan mereka dalam pekerjaan dan rumah tangga. Anak-anak dalam pendidikan. Engkau campur tangan dalam segala keberadaan keluarga lepas keluarga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mampukan seluruh aparat pemerintahan yang ada. Mampukan setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk membawa bangsa ini mengatasi masa sukar dan sulit dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman telah disampaikan kepadamu pada pagi hari ini. Pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang engkau dengar. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.